Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di channel ini, channel Pertanian Makmur. Semoga makmur petani Indonesia ya. Nah, namun demikian pada kali ini kita akan saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari netizen, dari Pak Iman ya, Pak Iman kalau tidak salah ya, benar Pak Iman. Beliau mengatakan bahwa beliau katanya memiliki tanah 1 hektar sawah ya. Normalnya mudah-mudahan beliau punya sekian ya, seperti banyak sekali beliau punya tanah. Nah demikian, jadi 1 hektar ngeblur ya, 1 hektar. Jadi kalau 1 hektar itu normalnya berapa Pak pupuknya? Nah sekarang saya jelaskan ya Pak Iman, mudah-mudahan beliaunya nonton saluran ini pada saat video ini dirilis. Nah demikian, jadi namun sebelumnya ya, bagi semeton yang baru bergabung di channel ini, jangan sampai lupa ya bersedekah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, karena subscribe-nya gratis. Nah di samping itu juga sebagai penyemangat saya untuk memberikan informasi seputar pertanian, seputar pekerjaan saya di sawah, nah sehari-hari. Nah demikian. Nah demikian semeton, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan beliau, mari kita sambil melihat ya keadaan padi kita sekarang berumur 79 hari setelah tanam ya. Jadi kita balik kameranya ya sebentar ya, kita balik dulu. Nah semeton, jadi ini adalah tampilan padi tabela tabur ya. Ini tabela tabur ya semeton, bagi yang baru bergabung. Ini tabela tabur ya, yang saya tabur dengan menggunakan alat ventilator. Jadi bukan manual nih semeton ya, menggunakan elektrik ini. Nah demikian, jadi untuk alatnya mungkin bisa kepoin video saya sebelumnya, jadi silahkan bisa dikepoin video saya. Ini bagus sekali, kalau menurut saya recommended sekali alat ini, karena hasil daripada taburannya itu sangat bagus sekali. Nah demikian semeton, sangat bagus, sehingga padi itu merata sekali. Nah demikian. Nah demikian semeton, jadi kita sambil sepil, nanti kita sambil omon-omon ya semeton ya. Kita sambil omon-omon. Jadi bukan hanya omon-omon saja ya. Jadi kita sambil memberikan informasi dan sambil juga sepil daripada pertanian kita di sawah. Jadi begini ya Pak Iman, 1 hektar ya sawahnya banyak sekali ya. Kalau saya di sini cuma hanya berapa 25 aro aja Pak, hanya 1/4 hektar ya. Kalau di sini hanya orang-orang kaya yang punya tanah sekian ya. Kalau di sini kalau punya tanah 1 hektar itu nilai nominalnya kalau di tempat saya ini hampir 25 miliar ya, 25 miliar, karena 1 aronya itu kurang lebih 200 juta. 200 juta 1 aro, berarti 1 hektarnya itu 25 miliar. Banyak sekali ya. Nah demikian, selamat bagi Pak Iman, tanahnya banyak. Nah saya langsung saja, jadi Pak Iman ya, atau semeton semua yang bisa menyaksikan video ini, bahwa kalau saya ya, ini pengalaman saya yang saya bagikan ya, pengalaman saya yang saya bagikan. Yang pertama kita harus sepakati dulu sistem tanam padi itu ada 2 macam ya semeton. Ada 2 macam. Yang pertama adalah sistem tabela. Kemudian yang kedua adalah pindah tanam. Nah sekarang saya jelaskan satu persatu ya, karena dari kedua sistem itu saya sudah mengalaminya, sudah pernah mengalaminya. Dan ini adalah salah satu padi saya yang menggunakan sistem tabela. Nah saya jelaskan dari tabela dulu semeton ya, dari Pak Iman ya, mudah-mudahan beliau mendengarnya. Jadi untuk tabela saya melakukan pemupukan jadi dari umur 20 hari. Nah jadi perbedaannya dengan pindah tanam itu kalau pindah tanam pemupukannya mulai 7 sampai dengan 10 hari setelah tanam. Nah sedangkan kalau tabela, aduh padi saya rebah kena angin semalam ya, ada hujan, astaga ya, bilang apa. Nah demikian kalau pindah tanam, tabela saya maaf ya, kalau tabela itu
20 hari setelah tanam. Kenapa Pak 20 hari setelah tanam? Kan biasanya kita pupuk itu 10 hari setelah tanam. Nah, kalau tabela itu Pak sedikit berbeda dia. Sedikit berbeda untuk pemupukannya. Kenapa? Karena tabela itu kita tebar langsung dari benihnya Pak ya, dari benihnya. Jadi logikanya begini ya Pak ya, kalau tabela itu. Jadi benihnya ini yang kita tebar ini, yang kita tebar benihnya ya. Pada saat dia tumbuh itu di satu tempat tanpa pindah, dia masih ada benihnya, masih ada biji padinya, itu maksud saya. Nah, dalam kurun waktu 20 hari, dia itu tingginya sekitar 1,5 jengkal ya, kurang lebih 1,5 jengkal. Atau 1 jengkal ya, tergantung keadaan tanah. Kalau tanaman yang kedua biasanya lebih pendek dia, karena unsur haranya sudah sedikit berkurang. Nah demikian, itu masih dia mengambil nutrisi dari biji padi ini sampai 20 hari itu. Masih dia mengambil nutrisi dari biji padi. Sedangkan kalau untuk pindah tanam, dia sudah tidak ada nutrisinya lagi. Istilahnya padinya sudah, baru kita cabut tanam itu udah pingsan padinya ya, anggap aja begitu. Jadi dia tidak langsung melakukan pertumbuhan. Perbedaannya di sana. Kenapa 20 hari kita baru pupuk, dan saya melakukan pemupukan hanya sekali ya untuk tabela pada umur 20 hari dengan komposisi 1:2. Artinya kalau tanahnya Pak Iman 1 hektar, itu pupuknya ureanya berarti 2 kuintal dia kalau tabela. Kalau saya di sini komposisinya 1:2, dan saya tidak mencampurnya dengan NPK. Jadi hanya menggunakan urea saja. Nah demikian semeton. Dan kemudian semeton ya, pemupukan yang kedua. Nah dari umur 20 hari itu padi sudah mulai beranak, dia sudah beranak. Nah kita prediksi sampai dengan umur 30 hari itu sudah stuck anaknya. Kalaupun ada berikutnya itu mungkin ada 1-2. Nah kita ambil di 30 hari kalau saya seperti itu. Makanya di umur 30 hari saya sudah menabur dengan NPK. NPK merah itu Pak ya. NPK apa namanya itu? NPK yang merah itu warnanya, yang biasa kita pakai. Itu saya pakai perbandingan 1:2. Nah kalau Pak Iman punya tanah 1 hektar, artinya beliau harus menabur pupuk 2 kuintal ya, 2 kuintal. Kemudian pemupukan yang ketiga umur padi 40 hari. 40 hari itu 1:2 juga dengan pupuknya 2 kuintal. Kemudian yang ketiga yang ketiga tadi, yang keempat sekarang. Jadi yang kedua itu 30 hari, yang ketiga 40 hari, yang keempat 50 hari. Nah 50 hari dengan pupuknya NPK tok juga. Jadi unsur NPK itu yang dibutuhkan pada saat fase ini 50 hari, 1:2. Nah demikian. Kenapa tidak pakai urea Pak? Nah sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi di channel ini saya sudah jelaskan, masuk dalam masa generatif tidak disarankan menggunakan pupuk urea karena sangat berbahaya ya, cukup berbahaya untuk tanaman padi. Nah bahayanya seperti apa, tidak tepatnya, tidak pasnya seperti apa, bisa disimak video saya sebelumnya. Nah demikian. Nah apabila rasanya padi masih dirasa kurang ya untuk kesuburannya dan lain sebagainya, rasanya belum hijau dan seperti apa, bisa dilakukan pemupukan lagi pada saat padi berumur 60 hari. Itu pemupukan terakhir, itu final. Jadi perimbangannya 1:2. Nah demikian. Nah jadi pertanyaannya begini ya, kenapa kita menggunakan limit waktu, rentang waktu itu 10 hari, 10 hari, 10 hari. Nah begini Pak ya, kalau saya itu menggunakan logika ya, logika berpikir. 20
hari setelah tanam saya menggunakan urea dengan takaran 2:1. Kenapa tidak 1:1, Pak? Nah, alasannya begini, kalau padi sudah berumur 20 hari, apalagi tabela, artinya padi itu sudah kuat, dia sudah besar dan sudah mau beranak. Jadi kalau padi beranak itu umurnya antara 20 sampai 23 hari untuk tabela ya. Ini untuk tabela, kita bicara tabela, bukan pindah tanam. Jadi pada umur itu kalau saya di sini menggunakan perimbangan 1:2. Nah, saya tidak menutup kemungkinan juga di tempat lain karena struktur dan keadaan tanah itu berbeda, Pak. Jadi kadang-kadang kita pupuk 1:1, padinya sudah subur. Kenapa kita harus pakai 1:2? Kadang-kadang pupuknya kita 1:2, ada kayaknya belum subur ya. Kita gunakan 1:3 atau 1:4. Jadi pada saat pemupukan pertama itu di umur 20 hari kalau tabela, kalau saya. Nah, demikian. Nah, kembali lagi, kenapa hanya 10 hari, 10 hari, 10 hari? Nah, kenapa 10 hari, 10 hari, 10 hari? Kita ke tempat ini dulu ya. Saya mau duduk dulu sebentar. Capek juga saya berdiri. Kita ganti kamera ya, kita balik kameranya. Nah, sebentar kita lanjut ya. Saya balik kameranya. Ya, agak kurang nyaman sedikit ya. Ya biar nggak apa-apa. Nah, begini ya. Kenapa 10 hari, 10 hari, 10 hari kita menabur? Jadi logikanya begini, Pak. Sama dengan kita makan ya. Sama dengan kita makan. Apakah kita bisa makan satu baskom ya? Satu bakul ya, maaf ya. Kenapa apakah kita bisa makan satu bakul sekali untuk sebulan, untuk seminggu? Demikian. Logikanya seperti itu. Gak mungkin kan? Gak mungkin kita bisa makan satu bakul untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari sekali makan ya. Nah, logikanya sama dengan tumbuhan. Saya berpikirnya seperti itu. Makanya kalau kita menggunakan limit waktu dengan saya gunakan perimbangan untuk berikutnya itu 1-2 itu dengan rentang waktu 10 hari itu sangat pas sekali. Karena menurut dan keterangan beberapa ahli juga, nah demikian saya melihat referensinya juga, pupuk itu dia efektifnya diserap oleh tanaman. Jadi efektif ya, kita bicara efektif. Efektifnya diserap oleh tanaman pada saat keadaan tanah normal itu 0 sampai dengan 10 hari. Nah, ketika 10 hari berikutnya itu kita sudah harus memberikan dia nutrisi lagi. Nah, logikanya seperti itu, Pak. Jadi tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita. Nah, itu makanya kita melakukan pemupukan setiap 10 hari sekali dengan dengan pemikiran bahwa kita memberikan nutrisi kepada padi itu secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi bukan sekali. Jadi kita kasih dia pupuknya umur 40 hari 1:4, yang seharusnya kita kasih 1:2. Boleh, kenapa tidak boleh? Boleh semeton. Nah, cuma itu sebenarnya kurang efektif ya. Menurut saya kurang efektif sekali. Nah, demikian. Jadi kurang efektif karena banyak pemborosan nanti. Tidak semua pupuk yang bisa diserap oleh tanaman, dan ada kemungkinan pupuk-pupuk yang tidak bisa diserap itu terbuang percuma. Dan di samping itu tidak bagus juga untuk tanaman padi ya, semeton. Jadi kalau kita pupuk pas terlalu banyak itu bisa tanaman padi itu bisa merah dia, bisa kuning dia, kaget dia, terlalu kepanasan dia. Nah itu, cuma resikonya kita itu melakukan pemupukan itu mungkin seringkali, nah demikian. Tetapi sangat bagus sekali untuk perkembangan tanaman padi kita. Dan memang itu yang saya lakukan ya, semeton. Ini pengalaman saya yang saya bagikan ya. Saya bukan mengambil referensi dari mana-mana, tidak. Ini pengalaman saya sendiri. Nah, itu tabela ya. Sekarang kita lanjut ke pindah tanam ya, semeton. Jadi Pak Iman, jadi kalau Bapak punya tanah 1 hektar untuk pindah tanamnya kurang lebih seperti ini ya. Karena saya sudah dari sebelumnya saya melakukan pindah tanam dan tabela, baru kali ini saya melakukan tabela. Dan kalau pindah tanam Bapak Iman ya, semeton semua,
Jadi pemupukan pertama saya lakukan umur 7 sampai 10 hari, tetapi saya biasanya mengambil di angka 10-nya itu semeton ya. Di angka 10-nya, karena 7 hari saya rasa masih terlalu dekat sekali, karena padi itu baru ingat ya, baru ingat dengan dirinya, baru mungkin belum dia bisa mengeluarkan akar yang baru ya. Jadi dia itu kita analogkan dengan anak yang masih bayi ya. Jadi umur 0 sampai dengan 5 tahun. Nah, kalau untuk penaburan pupuk pertama untuk tanaman padi pindah tanam, saya menggunakan urea ya, urea dengan komposisinya 1:1. Jadi kalau Bapak Iman punya tanah 1 hektar, berarti urea tok ya, tidak dicampur dengan NPK. Tidak campur dengan NPK, itu 1 kuintal. Nah, kenapa alasannya tidak dicampur dengan NPK? Karena pada saat fase vegetatif itu, unsur NPK itu belum dibutuhkan sekali oleh tumbuhan, oleh padi kita. Boleh Pak kita tabur? Boleh, kenapa tidak boleh? Nah, cuma sepertinya terlalu berlebihan ya semeton. Terlalu berlebihan. Nanti saya kasih analognya ya, logika perumpamaannya. Dan kemudian setelah 7 sampai 10 hari, kemudian pada umur 20 hari saya melakukan pemupukan urea lagi Pak. Urea lagi. Kenapa urea? Karena padi masih dalam fase vegetatif. Urea lagi, saya memupuknya dengan perbandingan 1:2. 1:2 artinya kalau Pak Iman punya tanah 1 hektar harus memupuknya 2 kuintal. Nah, tidak terlepas dari yang saya katakan tadi juga, sesuai dengan struktur dan kondisi tanah di masing-masing daerah itu berbeda Pak ya. Seperti yang saya katakan, kita kadang 1:1 sudah subur, ngapain kita harus 1:2? Seperti saya 1:2 ini mungkin belum subur, kita bisa 1:3, 1:4, 1:5. Bahkan ada yang sampai 1:5 ya. Sementara di sini juga di tempat saya ada. Kenapa? Karena tanahnya itu strukturnya beda. Dia itu dalam tanahnya. Kalau tanah dalam itu pemupukannya otomatis harus banyak. Nah, nanti itu kita bahas ya. Nah, kemudian setelah 20 hari kita melakukan pemupukan, artinya dalam kurun 20 hari setelah tanam itu, padi itu sudah mulai dia beranak. Nah, demikian sampai kurun waktu 30 hari kurang lebih ya. Kalau pindah tanam itu sampai dengan umur 40 hari. Karena dia itu anggap saja baru hidupnya itu, padi itu baru hidup pada saat umur 7 sampai 10 hari. Dia baru hidup itu. Artinya baru dia mau keluar akar. Nah, demikian. Jadi kalau untuk beranaknya kurang lebih sampai dia 20 sampai 30 hari bahkan lebih. Itu perbedaannya di sana. Nah, kemudian umur 30 saya tidak melakukan pemupukan. Dan kemudian umur 40 saya melakukan pemupukan NPK saja. Jadi pupuknya NPK saja tanpa campuran urea lagi, karena kita sudah masuk tahap atau fase generatif ya, generatif dari umur 40 hari. Nah, untuk fase generatifnya bagaimana kita bisa menentukan tanaman itu fase generatif? Mungkin nanti secara khusus saya buatin videonya atau penjelasannya. Bagaimana caranya membagi tanaman itu fase vegetatif dan fase generatif. Dan kemarin sudah saya singgung ya di 2 video sebelumnya, dapat saya singgung sedikit. Nah, tapi nanti saya akan buatkan video secara khusus ya, mudah-mudahan saya ingat ya sebentar ya, cara membagi tanaman itu dari fase vegetatif dengan fase generatif. Dari mananya kita mengambil untuk fase generatifnya? Nah, kemudian umur 40 tadi sudah pakai NPK tok 1:2, berarti kalau Pak Iman tanahnya 1 hektar 2 kuintal ya. Dan kemudian yang keempat ya, umur 50 hari setelah tanam, saya tabur lagi 1:2. Kalau Pak Iman 1 hektarnya berarti 2 kuintal ya, 2 kuintal ya Pak Iman ya. Dan kemudian andaikan ini yang ke-60 hari ini tidak mesti ya semeton. Andaikan padi itu dirasa masih kurang cukup untuk kesuburannya, mungkin masih agak daunnya kurang begitu hijau pekat ya, bisa kita melakukan pemupukan lagi dengan NPK saja dengan perimbangan
1:2. Nah demikian. Jadi di sana kita bisa melihat, jadi semeton petani ya, karena kalau kita mengatakan 1:2 di tempat lain belum tentu ya, semetonnya ada bisa 1:3 sesuai dengan keadaan tanah, karena kesuburan tanah itu, struktur tanah itu berbeda ya di masing-masing tempat itu, yang mempengaruhi metode atau aplikasi pupuk kita. Jadi tidak sama ya semeton. Jadi yang tahu itu padi kita itu subur atau tidak, kekurangan pupuk atau tidak. Jadi kita sendiri yang tahu, teori tinggallah teori. Nah demikian. Jadi ini pengalaman ya, pengalaman saya sendiri yang saya sampaikan kepada semeton semua. Nah, kenapa pada saat umur 7 sampai dengan 10 hari itu kita menabur pupuk 1:1? Kenapa tidak 1:2 Pak, sama dengan 20 hari? Nah, boleh sih, boleh 1:2 ya, semeton. Nah, logikanya begini ya Pak ya. Kalau kita mempunyai anak ya, anggap saja kita punya anak ya. Anak umur 0 sampai 5 tahun, masih balita lah, bawah 5 tahun. Kita berikan dia makanan seperti orang dewasa. Apakah dia mampu untuk menyerap makan untuk makanan itu semua? Saya rasa tidak. Tidak akan mampu dia. Kita kasih dia makanan porsinya dan jenis makanannya seperti orang dewasa atau orang remaja, tidak akan mampu dia, karena dia masih kecil. Sebagian paling dia makan sedikit saja, sebagian terbuang. Nah, begitu juga kalau kita aplikasi pupuk di lahan pertanian kita. Jadi kalau padinya itu baru tumbuh, jangan langsung kita sikat dengan pupuk yang banyak. Padi itu tidak akan mampu dia semeton. Itu buang-buang anggaran, buang-buang biaya, buang-buang duit ya. Kita gunakan. Nah, itulah yang disebut dengan pemupukan yang berimbang ya semeton. Itulah yang disebut dengan istilah-istilah pemupukan berimbang. Nah, itu yang dimaksud dengan berimbang. Berimbang pupuk itu sesuai dengan umur padi. Nah, jadi padinya masih kecil, kita kasih pupuk yang banyak, tidak mampu dia. Padinya belum butuh suatu unsur tertentu, contohnya masa vegetatif, dia belum membutuhkan pupuk ya seperti yang kita tabur pada masa generatif seperti NPK, kita tabur. Boleh sih, boleh. Nah demikian, cuma itu kurang pas rasanya, kurang pas. Nah demikian, kurang pas saja. Jadi pupuk yang kita tabur itu tidak berdampak terlalu jauh sekali, sama dengan kita buang-buang anggaran. Nah demikian. Jadi panjang sekali ya semeton video saya. Mungkin nanti untuk kedepannya saya memberikan pengalaman-pengalaman saya ya. Jadi saya disclaimer semeton, bahwa saya itu bukan ahli pertanian ya semeton. Saya bukan peneliti pertanian, dan saya ini hanyalah petani biasa. Yang saya bagikan ini, informasi ini hanyalah pengalaman saya dan sedikit ilmu yang saya ketahui tentang pertanian, yang tujuannya kita berbagi di sini ya semeton. Jadi mungkin Anda punya saran bagi saya, oh Pak harusnya begini, mungkin saya bisa pertimbangkan. Nah demikian. Jadi kita berbagi yang positif. Jadi apapun itu, mari kita diskusikan, mari kita obrolkan di sini. Tentunya tujuannya apa? Jadi untuk kemakmuran kita semua, supaya taraf hidup kita para petani ini tidak begitu-begitu saja. Nah, kalau orang Bali mengatakan nak mulok itu gitu, nak mulok itu, jangan seperti itu ya. Jadi kita para petani jangan mengatakan seperti nak mulok itu. Jadi kita bertani itu, nak mulok itu dari dulu memang begitu. Kalau leluhur kita dari dulu kita harus laksanakan, memang benar. Tetapi dengan kemajuan kita harus bisa melaksanakan intensifikasi pertanian demikian. Nah contohnya dengan memilih bibit yang baik, melakukan pemupukan yang baik, perawatan yang baik. Nah demikian, sehingga hasil kita akan lebih meningkat. Nah demikian. Dan demikian semeton, kurang lebih atas perkataan saya, mohon maaf. Jadi apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Jadi silahkan ada yang berbeda pendapat, wajar, silahkan utarakan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, nanti mungkin teman yang lainnya bisa menjawab. Nah, kita urun rembuk di sini ya. Kita berbagi pengalaman dan informasi ya. Ya, demikian semeton.
Semoga sehat semua, semoga semua hidup berbahagia bersama keluarga, handai tolan, sanak saudara, dan semoga makmur perairan Indonesia dan kita mendapatkan hasil yang berlimpah. Salam.